warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, teacher. How are you this morning? I'm fine. Thank you. I'm fine. Thanks. Okay. Huh? Okay. Before we start the lesson today, Chairman, please lead the prayer. Doa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I will take Natalie first. Awama, Azri, Ivani Octaviana, Maria Ramadhani, asalnya Asad, Habibul Ahmad Rashid, Ilham Aulia, Intan Maharani, mana soalnya? Nisar atau Rayofi Al-Fajri, Diana Ula, Khalil Awadi, M. Yunando, Muhammad Afif Abali, Muhammad Abi, Nadir, Najwa, Naula, Naisila, Rehan, Syifa Alicia, Syifa Aulia, Ulang Andrea Putri, Fikri, 6, Alpha, Do you have breakfast? Sudah Pak? Sudah sarapan? Sudah sarapan? Belum. Hah? Belum. Ya nanti. Karena semuanya loyo. Ayo. Ayo kita nyanyi dulu. Kita nyanyi, oke? Oke. Silakan please stand up. Stand up please. Oke. Are you ready guys? Ready. Are you ready? Ready. Okay. 1, 2, 3. Are you ready? Are you ready? Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. We are very happy. We are very spirit. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Are you ready? Are you ready? Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. English make me happy. English make me happy. Fun, fun, fun. Fun, fun, fun. English, English. Yes. Udah, udah beri semangat? Udah, kalau Pak silakan duduk. Please sit down. Oke,
The last material. Ada yang masih ingat materi kita yang kemarin? Greeting card. Greeting card. Apa itu greeting card? Kartu ucapan. Kartu ucapan. Ada yang bisa memberikan contoh atau example? Ada yang bisa beri contohnya? Ucapan. Selamat tahun. Selamat tahun atau birthday party, lalu wedding party, wedding party card, lalu apa lagi? Graduation, lalu graduation, lalu homecoming card, banyak ya jenisnya. Lalu apa saja yang ada di dalam kartu tersebut? Receiver, sender, and content. Ingat ya, content atau isi. Bapak rasa materi kemarin sudah ingat semua ya? Sudah paham kan? Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi kita yang baru. Sebelum itu, Bapak mau memberikan. Tolong didengarkan ya apa yang Bapak ucapkan. Oke? Listen. There are two books. There is a marker. Ada yang bisa membedakan antara dua ini? Atau ada yang paham apa yang Bapak sebutkan barusan? There are two books. There is a marker. Ada yang bisa mengartikan apa yang Bapak sebutkan? Tidak ada? Pakai A kata Oh, good. Berarti sebelumnya Najwa sudah baca-baca buku ya? Oke. Ini ya, Bapak coba sebutkan sedikit. Yang Bapak bilang pertama adalah there are two books. Yang artinya adalah ada dua buah buku. Sementara yang ini there is a marker. Ada sebuah spidol. Di sini yang membedakannya adalah satu menggunakan there are, satu lagi menggunakan There is. There is. Kalau yang ini ada yang bisa? There is a handphone. Kenapa memakai there is? Pintar-pintar ternyata di sini. Yuk kita terus. Kita tolong jelaskan. Sekarang kita masuk ke materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu adalah there is and there are. Di mana di sini arti dari there is atau there are yaitu berarti ada atau menyatakan sebuah keberadaan. Sebelum itu, Bapak ingin menyampaikan sedikit tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan, teks interaksi, transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keberadaan orang, benda, binatang sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu untuk yang kedua yaitu siswa mampu menyebutkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keberadaan orang sesuai dengan konteks penggunaannya. Begitupun yang ketiga, siswa mampu menyebutkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang keempat, siswa mampu menyebutkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait binatang sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi di sini anak-anak Bapak diharapkan mampu untuk menyebutkan atau memberi tindakan meminta informasi terkait misalnya orang,
Maksudnya orang sini itu, misalnya there is a student. Kalau bukan misalnya kalau kayak Rufi sendiri di sini. Tapi kalau kita kami di sini, many are student. Banyak siswa. Atau bisa juga kalau kalimat lengkapnya there are many students. Begitu juga dengan baik itu benda ataupun hewan. Selanjutnya kita masuk ke pengertiannya. The meaning of there is yaitu kata ganti benda atau noun yang digunakan untuk memulai sebuah kalimat dengan menyatakan bahwa seseorang atau sesuatu itu ada, berkembang atau dapat dilihat. Sesuatu yang ada pasti dapat dilihat. Di sini kita bisa lihat penggunaannya. Itu ada penggunaan there is. Seperti yang Bapak kasih contoh tadi. There is a marker. Di mana marker tersebut adalah kata benda yang berjumlah satu atau berjumlah tunggal. Sementara untuk contoh yang Bapak selanjutnya yaitu there are two books. Di mana di sini there are digunakan di dalam kata benda yang berjumlah jamak atau lebih dari satu, yaitu two books atau dua buah buku. Selanjutnya di dalam penggunaan there is and there are terdapat dua pembagian, yaitu pertama countable noun dan yang kedua yaitu uncountable noun. Di mana yang pertama countable noun yaitu kata benda yang bisa dihitung. Maksudnya kata benda yang bisa dihitung ini jumlahnya yaitu jelas, bisa kita hitung. Sementara yang uncountable noun yaitu benda yang tidak dapat kita hitung karena jumlahnya itu sangat banyak dan tidak mungkin untuk dihitung. Di dalam countable noun terdapat juga dua pembagian. Yang pertama singular atau tunggal, yang kedua plural atau jamak. Oke, please repeat after me, oke? Kita baca ini bersama-sama. Kalau untuk yang singular, pertama bird. Untuk singular cuma kata-katanya bird. Tetapi apabila dia plural, maka kata-kata bird tadi ditambahkan dengan huruf S di belakangnya, yang menandakan bahwa jumlah dari benda tersebut atau burung tersebut lebih dari satu. Oke, kita baca bersama-sama ya. Yang pertama bird. Camel. Camels. Dance. Lalu dog. Candy. Egg. Flower. Oh, sorry. Ini salah. Ini nggak ada S-nya. Itu cuma flower. Sementara yang plural baru flower. Oke? Dari semua ini sudah tahu artinya? Dapat kalian kata baru? Dapat vocabulary baru? Selain itu, lalu kita masuk dulu ke penggunaan singular noun. Yang pertama tadi adalah countable noun, lalu yang selanjutnya adalah uncountable noun. Di mana uncountable noun adalah benda yang tidak dapat dihitung. Benda yang tidak dapat dihitung di sini maksudnya yaitu benda yang jumlahnya
Banyak, saking banyaknya, totalnya itu dijumlahkan hanya menjadi satu. Misalnya air atau water. Water apakah di sini ada yang bisa menghitung air? Tidak ada kan? Lalu ada juga milk. Ada yang bisa menghitung susu di sini? Lalu juga blood, darah. Ada yang bisa menghitung darah? Money, ada yang bisa menghitung uang? Ini yang membingungkan kan? Money, kalau dikit-dikitnya bisa dihitung. Tapi di dalam pembelajaran bahasa Inggris, money itu termasuk ke dalam uncountable noun, yaitu benda yang tidak dapat dihitung. Lalu ada juga flour, tepung, oil, minyak. Nah, ini ada sugar, gula. Di sini ada yang mencoba untuk menghitung gula. Misalnya dibikin kue kan, kue yang ada gula di atasnya, lalu dipisahkan. Ada? Enggak ada. Dan berbagai contoh lainnya. Salt. Oke, untuk penyebutan ini, ayo kita ulangi bersama-sama ya. Repeat after me, oke? Water, milk, blood, money, oil, sugar, salt, effort, tea, strength, honey, cheese, beer, time, scandal. Lalu, tadi kita akan membahas tentang yang countable noun, yaitu yang pertama adalah benda yang singular atau singular noun. Di mana singular noun kita menggunakan artikel a atau an di depan kalimat atau di depan kata noun tersebut. Seperti kita beri contoh, artikel a, noun start in consonant sound. Maksudnya di sini penggunaan a apabila bunyi dari awal kata ini berbunyi huruf konsonan. Ya, konsonan. Di sini ada yang tahu apa saja huruf konsonan? Selain huruf vokal. Kalau huruf vokal tahu kan? Di sini Bapak berikan contoh. Example. A boy. A bike. A zoo. A dog. Bunyinya semua tidak ada yang berbunyi huruf vokal. Semuanya berbunyi huruf konsonan. Lalu lanjut ke artikel yang F. Di sini adalah kebalikannya, yaitu noun start in vowel atau vokal, di mana kata-kata ataupun bunyi awal huruf yang kita ucapkan itu berbunyi huruf vokal. Dalam bahasa Inggris yaitu A, I, U, E, O. Sudah tahu semua kan cara pengucapannya? Di sini the example atau contoh. Yang pertama, an apple. Lalu an hour. An of car. Ya, usaha. Ada yang bertanya, kenapa bisa hour? Seperti itulah bacanya. Bacanya pada tulisannya ho, tapi dibaca hour. Atau hour itu artinya jam. Hour, 1 jam. Dibaca menjadi hour. Nah, ini H memang bukan huruf vokal, tapi yang Bapak bilang tadi apakah itu huruf awal atau bunyi dari hurufnya? Bunyi. Sementara bunyinya barusan A,
word. An word. Bukan an home word. Oke, paham? Kayak Luffy? Do you understand? Good. Lalu lanjut untuk penggunaan benda plural atau jamak. Di sini bisa kita lihat berbagai contoh dari benda jamak. Yang pertama, little. Little artinya sedikit. Di mana di sini penggunaan kata little cuma bisa digunakan di kata benda yang uncountable noun. Sementara di benda yang countable noun tidak bisa digunakan. Contohnya yaitu give me a little sugar. Berikan saya sedikit gula. Karena misalnya mungkin kopinya terlalu pahit, jadi dia meminta sedikit gula. Oke, paham kan? Lalu ada juga few. Few itu artinya juga sedikit atau beberapa. Di sini digunakannya ke countable noun. Sementara bukan ke uncountable noun. Lalu selanjutnya ada juga a lot of. A lot of itu artinya banyak. Sama juga. Lalu money banyak. Much juga banyak. Any apa saja. Lalu some beberapa. Ada yang mau ditanyakan? Di sini kita masuk ke penggunaan. Penggunaan there is dan there are. Di mana penggunaan di sini there is digunakan saat countable noun yang singular. Dan juga penggunaan untuk uncountable noun. Di sini untuk uncountable noun kita bulatkan menjadi satu. Karena tidak bisa dihitung maka totalnya menjadi satu. Makanya di sini penggunaannya yaitu penggunaan is. Karena benda yang tunggal penggunaannya is. Di sini untuk contoh yang countable noun singular. Ini contohnya. There is candy. Ada sebuah permen. Lalu untuk yang penggunaan yang uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung, penggunaannya yaitu there is water ataupun ada air. Lalu lanjut ke penggunaan yang selanjutnya. Ada there are digunakan untuk countable noun yang berjumlah plural atau lebih dari satu. Di mana contohnya yaitu there are candies. Lalu there are 3 birds. Ada 3 burung. Sementara ini ada 1 permen, ini ada banyak permen. Lalu masuk ke rumus atau rumus yang bisa kita gunakan dalam penulisan kalimat untuk there is and there are. Yang pertama yaitu untuk kalimat yang positif yang there is. Kita bisa menggunakan kata-kata there is an egg. Kalau untuk rumusnya ini yang positif. There is plus. Rumusnya yaitu the less is plus a atau n plus
Plus is not. Sama dengan contoh itu, cuma yang is-nya ini ditambahkan dengan not. Jadinya is not. Lalu kalau untuk ya kalimat ya tanya, maka is-nya ini dipindahkan ke depan. Lalu yang ini kalimat yang mengikuti setelah is. Bisa atau lalu plus lalu untuk yang kalimat sama juga dengan ini. Di sini the plus r, hanya saja untuk di sininya kita hapus, tidak ada. Dan n-nya ini ditambah dengan s atau es. Ya, kalau untuk yang r adalah plus S atau S. Ini untuk yang negatif sama juga. Plus R not. Ini tambah dengan N ya. Tambah N plus S atau lalu untuk yang kalimat tanyanya sama tadi, yang R dipindahkan ke depan. Oh, sorry, ada yang ketinggalan sedikit. Apabila kita bertanya, tentu ada jawabannya. Di sini, kalau kita penggunaan is, apabila menjawabnya kita menjadikan yes dan is. Apabila no, there is no. Begitu juga dengan are. Apabila pertanyaannya menggunakan kata-kata either, maka jawabannya adalah yes, there are, atau no, there are not. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Any question, guys? So far so good? Do you understand? Okay. Please read. Silakan dicatat dulu material. Please read the material. Oke, karena semuanya setelah selesai mencatat, sekarang kita akan masuk ke kuis atau memberikan latihan. Bukan tugas, tapi lebih ke kuis, oke? Sebelum itu, Bapak akan membagi per kelompok. Satu kelompok ada 4 orang, ada 4 member, oke? Pembagiannya seperti ini. Yang di depan menghadap ke belakang. Yang di situ menghadap ke belakang, ini menghadap ke belakang, menghadap ke belakang, itu menghadap ke belakang. Jadi pas 4-4. Nah, 2 kan dapat lebih 1, masuk saja ke kelompok sini. Do you understand? Yes. Okay, please, come on. Pas, silakan.
Video. Oke, ini arah ke atas. Silakan dibuka. Oke, attention please. Bapak ingin memberikan instruksinya, oke? I will give you instruction for your text, for your quiz. Kita silakan dulu. Yang pertama, Bapak mempunyai sebuah gambar. I have a picture. Di mana di gambar ini terdapat berbagai macam hal yang bisa anak-anak Bapak buatkan. Bapak akan memberikan satu contoh. Contoh yang pertama yaitu I will give you example. Tolong simak semuanya. Di sini Bapak ingin anak-anak Bapak semua berdiskusi, oke? Berdiskusi dalam satu kelompok untuk menentukan apa saja yang ada di gambar ini. Contoh yang pertama, there is a teacher. Apa artinya? Ada seorang guru. Di sini memang ada seorang guru. Langsung dibikinkan di situ there is a teacher. Lalu dicari lagi apa yang nampak di sini. Kalimatnya pun boleh berbentuk positif, boleh juga berbentuk negatif. Pokoknya dibikin sebanyak mungkin. Berapa kita di sini? Kalau kalimat negatifnya, there are not two teacher. Tidak ada dua orang guru. Ada 5 orang murid, tidak ada 4 orang murid. Yang harus satu aja bikin. Paham semuanya? Do you understand? Yeah. Oke, silakan kerjakan. Silakan lihat gambar tersebut. Apa yang mau dibikinkan? Silakan dibikin. Di situ ada 6 orang siswa. Kalau ada 6 orang siswa, apa bahasa Inggrisnya? Silakan disebutkan. Itu kasih. Yang ada orang bilang begitu. There are 6 students. There are 6 students. Akuarium, ada satu akuarium. Terus ada. Oke, finish. Oke, please kelompok group 2, please stand up. Ikut satu panggilan aja maju ke depan. Please come here. Maju ke depan. Silakan dibacakan. Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari kerja kelompok ini. Pertama, there is a teacher. Ada Tunggu. satu. Yang pertama apa tadi? There is a teacher. There is a teacher. Apakah benar? Apakah ada seorang guru?
Oke, lanjut yang kedua. There are not two teachers. Apakah benar tidak ada dua orang guru? Ya. Ya. Yes. Jumlah gurunya hanya satu. Oke, lanjut. There is a bag. Apakah benar tas di sini cuma hanya ada satu? Yes. There is a bag ini katanya. Ya. Yang mana tasnya? Yang mana? Ini. Oke, good. Next. There are six students. Students. There are 6 students. Apakah benar jumlah siswa di sini ada 6? Yes. Oke, good. There is a aquarium. There is a aquarium. Ada sebuah akuarium. Apakah cuma satu akuariumnya? Yes. And yang terakhir, and the last. There is a door. Apakah ya cuma ada satu pintu di gambar ini? Yes. Yang mana pintunya? Two. Ya, kuning ini. Oke, good. Give applause for group 2. Good job, Habibur Rahman. Oke. Oke, silakan dikumpulkan semuanya ke depan kertasnya yang sudah diisi tadi. Silakan kembali ke tempat dirinya masing-masing atau kembali ke posisi masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya seperti semula. Sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, please conclude the material today. Najwa, please. Ya, silakan conclude. Give your conclusion from material today. There is digunakan untuk kata yang berjumlah satu atau tunggal. There are digunakan untuk kata jamak atau lebih dari satu. There are dan there is digunakan untuk keberadaan sebuah benda. Untuk menyatakan keberadaan sebuah benda. Lalu kalau untuk rumus atau penggunaannya, There is yang positif. There tambah is tambah a atau an tambah noun. Yang negatif there tambah is not plus noun. Yang kalimatannya is plus there plus it atau n plus noun. Kalau yang there are yang positif there plus are plus noun ditambah s atau es. Yang negatif there tambah are not tambah noun tambah s atau es. Yang kalimatannya all tambah there tambah noun tambah s atau es. oke, thank you Najwa. Please give applause to Najwa. Terima kasih kepada Najwa yang telah memberikan kesimpulan pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan sedikit lagi kesimpulan ataupun Bapak akan menjelaskan apa yang Najwa jelaskan tadi. The atau the is yaitu menyatakan, yaitu kata yang menyatakan sebuah keberadaan suatu benda. Di mana the is digunakan untuk kalimat yang berjumlah tunggal ataupun yang berjumlah uncountable. Saya tidak dapat itu. Lalu the are digunakan untuk benda yang berjumlah jamak atau lebih dari satu. Do you understand so far? Yes. Sejauh ini paham? Okay. I think that's all for me. I'm sorry for any mistake. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita membacakan Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, my student. Bye-bye. Bye.